Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Donditan dijahatin orang, balas dengan yang setimpal. Kita akan langsung tonton videonya, besok ini komentar guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Donditan. Jadi kalau saya bilang Dondi setan, saya bukan setan ya. Di mana dalam videonya dia membandingkan hukum kasih dan hukum Islam. Dalam videonya dia bilang hukum kasih itu too good to be true, tidak bisa dilaksanakan. Sementara hukum Islam Donditan diajarkan membalas dengan yang setimpal. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Bisa nggak ngasih iblis? Kan iblis musuh kita. Gimana cara ngasih iblis? Susah lah, kita aja kan berdoa untuk mengusir iblis. Nah itu. Iya, kita kasih dia. Kita kan mau mengusir dia. Kalau ada orang kesurupan, iblis diusir. Iya, dia usir banget. Kenapa kita nggak kasih, kan dia musuh kita? Soalnya kita temenin dia. Temenin mau. Makanya Mau ketemu dengan iblis. kalau kita kasih berarti kita harus temenin dia aja. Iya dong. Kita harus bikin dia baik. Kan kodratnya dia mau dijahat. Nah, misalnya rumahnya kedatangan perampok. Terus itu kan musuh kita. Mau merampok, punya maksud jahat kan? Iya. Gimana ngasihin perampok? Nggak Ini bisa. kasih ambil TV-nya gitu. Ini ambil Bisa. duitnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu. Kecuali kita orang dalam. Orang dalam. Maksudnya temen orang Itu berarti ngerampok rumah orang. Itu kan kalau ngerampok rumah orang. Ini di rumah kita yang kedatangan rampok. Masa orang dalam gimana? nggak mungkin kan. Jadi nggak logis dong. Nah itu makanya ya, kamu ya. Jadi ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tapi too good to be true gitu kalau bahasa Karawangnya. Iya. Aku tuh Too good to be true, artinya terlalu muluk-muluk gitu, nggak bisa diterapkan. nggak baik untuk Kasihlah musuhmu gitu masalahnya. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Donditan membandingkan hukum kasih dalam Kristen dengan hukum Islam. Menurut tafsiran Donditan atas ayat Alkitab yang dia baca, bahwa kita harus mengasihi setan, karena setan adalah musuh kita. Inilah akibatnya kalau baca Alkitab sepenggal. Ayat Alkitab bilang dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Iya, kan jelas ini. Kasihilah musuhmu. Siapa musuh kita? Termasuk setan. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Siapa membenci kita? Orang yang membenci kita, termasuk setan. Ingat, setan itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Jadi ada setan berbentuk jin, ada setan berbentuk manusia. Maksudnya setan itu adalah label. Jadi siapa saja dari bangsa jin dan manusia, ya, atau manusia itu orang yang disebut dengan orang, itu dia pelakunya seperti iblis, dia berarti setan. Sedang menjadi setan itu guys. Misalnya Anda lihat ada orang yang sedang merampok, ya, merampoknya bukan karena apa ya, bukan karena terpaksa ya, memang dia tuh memang niatnya memang merampok tuh memang untuk maksiat gitu. Beda dengan orang yang misalnya mencuri karena memang dia butuh makan, itu lain soal ya. Tapi memang niat itu memang betul jahat. Nah memang betul-betul memang dia tuh memang itu pilihan dia. Dia punya pilihan lain tapi dia milih untuk merampok atau mencurinya itu dia sedang menjadi setan gitu guys. Jadi satu ada label gitu. Jadi kita gini loh, kita bagaimana kan Donditan tanya nih, bagaimana cara mengasihi musuh? Yang mahal ini adalah setan gitu kan? Karena setan adalah musuh kita dan dia benci kita. Kan jelas itu logika berpikirnya. Jadi ini jelas sekali ya, dalilnya ada dan dipakailah dalil itu dalam contoh kasus. Itu hal yang logis sekali gitu kan. Jadi yang diperintahkan untuk dikasihi adalah orang, bukan setan. Apakah setan termasuk golongan manusia? Itu ada koma di situ ya. Kasihilah musuhmu ya. Itu koma di situ. Koma artinya ada pemisahan ya.
kasihilah musuhmu. Nah, musuh itu ada banyak, ya. Jadi kalau Anda bilang kasihilah musuhmu lalu Anda batasi setan nggak masuk, itu gimana ceritanya? Iblis nggak masuk gimana ceritanya? Baru koma, baru tadi kasihilah orang yang membencimu. Jadi musuh juga jadi gini ya. Jadi ini kita harus misahkan antara musuh dengan orang yang membenci. Ya, saya bilang ya. Gak semua orang yang benci kita itulah musuh kita, ya kan? Gak semuanya, ya. Ada orang yang benci kita, tapi dia nggak musuhin kita, ya kan? Contohnya gini, contohnya kayak sekarang ini adalah misalnya kayak mungkin Amerika benci Cina, tapi dia tidak musuh Cina. Kenapa? Karena dia masih butuh Cina, masih atau misalnya kayak misalnya kayak saya, misalnya ada orang kerja benci sama bosnya, tapi dia tidak musuhi bosnya, karena kalau dia musuhi bosnya, ya, dia bagaimana bisa bekerja dengan bosnya kalau dia musuhi bosnya? Artinya dia tidak mungkin musuhi bosnya masih benci. Jadi benci itu hanya sebatas rasa, tapi dia tetap berteman dengan bosnya meskipun dia benci, ya kan? Nah, juga misalnya contoh kayak pasangan hidup lah misalnya, ya, perempuan laki-laki itu mesti ada saling benci, tapi bukan berarti mereka musuh. Mereka telah dalam hubungan relationship suami istri gitu kan, atau pasangan gitu. Atau misalnya ayah dan anak. Meskipun mungkin anak itu benci sama ayahnya, tapi tidak pernah anak itu akan menjadikan ayah itu musuhnya, karena itu ayahnya, gitu guys. Jadi nggak melulu. Jadi ini adalah dua pemisahan. Musuh itu bedakan dengan orang yang benci kita. Ya, orang benci kita tuh nggak melulu musuh, makanya dibedakan, makanya ada koma di situ. Jadi musuh di sini artinya adalah ya masuk kategori setan tadi. Ya, itu harus dipahami guys, logika berpikirnya. Ini adalah dua kalimat yang dipisah oleh tanda baca koma, dan itu adalah dipisahkan bahwa tidak semua orang yang benci kita adalah musuh kita, ya. Nah, tapi logisnya yang musuh kita itu biasanya benci kita biasanya, ya kan? Tapi tidak semua orang yang, karena rasa benci itu bisa timbul antara musuh yang saling memusuhi atau yang saling mencintai bahkan, atau hubungan apapun itu bisa timbul rasa benci, ya. Tapi dalam pemusuhan itu biasanya pasti ada rasa benci, ya, karena apa namanya ya, karena yang merekatkan permusuhan itu adalah rasa benci, gitu guys. Tapi rasa benci ini adalah dalam kadar tertentu. Ada bencinya betul-betul luar biasa, ada yang bencinya itu yang hilang timbul gitu. Tapi kalau hilang timbul nggak bisa dikatakan musuh, ya. Kalau misalnya bencinya saat karena dia buat salah, wajar gitu kan. Tapi nanti kan baikan lagi dan jadi teman lagi. Tapi musuh itu biasanya bencinya sudah sampai taraf yang menggurita, sehingga dia tuh jadi levelnya sudah pada musuh gitu ya, udah buruk sekali hubungan gitu kan. Tentu saja tidak. Sesuai dengan ayat tadi. Kenapa orang membenci kita? Kita mundur ke ayat sebelumnya, Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Orang yang memusuhi kita dalam konteks ayat itu adalah orang yang menjadi musuh kita karena kebenaran. Kalau contoh yang diberikan Don Ditan soal orang yang merampok, tentu... Guys, ya, kita ngomong konteksnya membenci. Jangan tambah-tambah ya. Itu habis membenci itu titik, ya. Jadi kalau Anda ngerti ya, jadi kalau orang benci kita, kan musuh itu udah pasti benci kita. Nggak ada musuh itu yang sayang pada kita, nggak ada. Yang namanya musuh pasti benci kita. Jadi apa ya, poinnya adalah dia ini nggak paham bahwa kategori jelas musuh, ya.
Ini adalah yang bertolak belakang tadi sih ya. Bayangkan ya, kalau bisa satu kalimat tuh diberontakkan semua sama dia. Musuh pasti benci kita. Nggak ada musuh nggak benci kita. Koma tadi kan. Coba diarahkannya kepada bukan musuh dalam hal setan, tapi adalah orang yang benci kita. Ya kan? Benci itu adalah perasaan yang bisa timbul bukan antar musuh saja. Kan nggak nyambung berarti. Ini jelas-jelas dikatakan musuh. Ini adalah bisa jadi bencinya adalah dalam hubungan percintaan, hubungan pertemanan bisa jadi benci. Benci sama temannya, tapi juga musuhnya itu temannya juga gitu. Nah, lalu ditarik lagi ke garis tadi bahwa bencinya karena kebenaran. Apakah kita bisa melabeli orang musuh kalau dia benar? Nggak bisa. Pastilah kita akan melabeli orang itu sebagai musuh karena dia salah. Nggak mungkin kita tuh memusuhi kebenaran, guys. Nggak mungkin. Ya. Dalam artian kita pasti memahami itu sesuatu yang salah, maka kita musuhi. Kalau benar nggak kita musuhi, itu kita ikutin gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ini adalah tambahan dari dia gitu. Nggak masuk akal, guys. Saling bertolak belakang antara satu dan lain. Nanti kita baca lagi ya. Bentar. Nah, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Ini kan karena jika anak manusia. Tadi itu ngomongnya general. Kasihilah musuhmu ngomongnya general. Ya. Kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang membenci kamu, itu general. Ya. Gak ada hubungan sama ini. Nah, ini membenci karena Yesus. Jadi kalau ada orang membenci karena Yesus, itu baru pakai termin ini. Ini spesifik, beda sama itu general. Masa yang spesifik diarahkan ke general kan nggak masuk akal ya. Yang spesifik yang gini diarahkan kepada umum. Ini kan poinnya jelas bahwa berbahagialah kamu jika karena anak manusia. Ini baru dispesifikkan karena anak manusia. Itu tidak, itu general. Jadi sekali lagi inilah namanya saya bilang tuh pemaksaan, ya, pemaksaan pemerkosaan ayat. Ayat itu dipaksa untuk dicocok-cocokkan, padahal nggak cocok. Ini poinnya spesifik, tadi itu tidak umum, general. Musuh secara general dan orang yang benci secara general. Di sini baru ditangkap secara spesifik. Poinnya adalah kalau yang membenci kamu itu adalah jika karena anak manusia. Baru nih masuk poinnya adalah karena kebenaran. Kalau di sini kan tadi kan diterangkan siapa, tidak disebutkan musuhnya siapa. Itu berarti general. Kalau diterangkan berarti general. Yang membencimu siapa itu berarti general. Paham ya logika pikirnya? Mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Orang yang memusuhi kita dalam konteks ayat itu adalah orang yang menjadi musuh kita karena kebenaran. Kalau contoh yang diberikan Don Ditan soal orang yang merampok, tentunya sangat berbeda konteks. Coba tanya orang-orang Kristen atau Pak Pendeta. Ya, pasti dia akan bilang musuh itu adalah ya semua musuh gitu. Orang jahat. Makanya kan mereka selalu bilang tuh jual pemahamannya bahwa kalau kita sakiti jangan balas sakiti. Ya kan? Begitu kan? Siapa yang sakiti? Apa saja. Bukan hanya dalam konteks kalau mereka menyakiti karena mereka Kristen, enggak. Menyakiti karena miskin, menyakiti karena kita nih misalnya kita nih adalah punya kekurangan, menyakiti karena kita nih misalnya ya apapun alasannya. Jadi spesifik kepada agama. Bukan karena orang Kristen, guys. Itu poinnya di situ. Di Pilpa ini mencoba membuat rumusan sendiri yang tentu tidak disepakati atau tidak diimani oleh banyak Kristen. Mereka mengimani bahwa musuh itu siapa saja yang memusuh kita dan membenci kita. Nggak ada hubungan dengan karena kita tuh karena Yesus, nggak ada. Ya, sekali lagi nggak ada, guys. Karena orang yang datang merampok bukan karena benci, tapi dia ingin mengambil harta. Oleh karena itu tentunya sebagai warga negara, jika rumah kita dirampok, kita akan melakukan perlawanan jika bisa, dan melaporkan ke pihak.
orang merampok itu kadangkala ya, gimana Anda tahu isi hatinya orang merampok itu? Ya, di mana tahu isi orang merampok itu, hati orang merampok? Orang merampok biasanya adalah orang yang tidak kaya. Dan mereka tuh, coba saya tanya, kenapa dia merampok orang kaya? Karena dia ada kemungkinan punya rasa benci pada orang kaya. Karena dia tidak kaya. Kenapa aku tidak kaya? Kenapa dia kaya? Aku rampok aja lah gitu kan. Kenapa dia tidak merampok orang miskin? Jadi jangan sok tahu isi hati orang, jangan. Jadi orang-orang kaya itu kadang-kadang menimbulkan kebencian, apalagi orang kaya yang flexing, ya, karena mereka timbul rasa sombong. Itu target perampok. Perampok senang sekali dengan hal itu. Dia ingin semacam ngasih pelajaran pada orang kaya itu agar tidak sombong, tidak memberikan kekayaannya gitu. Makanya orang-orang kaya yang low profile itu aman biasanya guys, lebih aman karena mereka tuh ya apa ya, dan ingat ya, biasanya kan banyak itu kalau ada orang kaya yang flexing atau yang yang memberikan kaya itu kan biasanya kan orang tuh banyak yang dinyinyirin gitu kan, banyak orang benci orang kaya yang sombong loh guys, yang salah gitu. Nah, orang yang jadi itu dasar bagi orang tuh, termasuk itu psikologi dasar yang bisa dimiliki oleh orang yang tidak merampok orang kaya itu atau orang yang merampoknya gitu guys. Jadi sekali lagi saya ingin poinkan lah, jangan coba-coba untuk memastikan tahu isi hati orang, itu jangan pernah coba. Oh, yang merampok itu tidak punya kebencian pada yang merampok, jangan coba, jangan pernah. Ada bayangkan bahkan ketika mereka yang merampok melakukan perlawanan sampai dibunuh loh, sampai dibunuh. Nah, orang membunuh orang lain tuh biasanya ya karena benci, termasuk salah satunya karena benci. Kalau dia nggak benci ya dia bisa saja dia cuma melumpuhkan misalnya, ya dilumpuhkan atau apalah gitu, nggak sampai dibunuh, tapi ini sampai dibunuh. Jadi ini adalah mau benci nggak benci, yang pasti ada kemungkinan benci juga di situ. Ya, jadi jangan katakan nggak benci, itu adalah suatu hal yang Anda coba menerka isi hati orang, itu fatal di situ. Ya, itu fatal di situ. Selagi saya bilang ya, benci adalah perasaan yang bisa timbul karena banyak sebab. Satunya adalah kebencian melihat orang kaya, karena dia miskin, dia iri. Karena benci itu beririsan dengan rasa iri, dengki. Iri, dengki, jadi benci gitu kan. Nah, itu harus Anda pahami tersulis itu. Jadi, itu satu irisan. Iri, dengki, benci itu satu irisan. Jadi, orang kalau udah iri melihat orang kaya, benci apalagi dia nggak punya, ya, dia nggak mampu, akhirnya dia merampok, itu adalah timbul rasa benci dalam dirinya. Karena sudah iri dan dengki itu guys. Jadi, itu yang harus dipahami. Jadi, saya bilang kalau orang merampok orang kaya itu bukan karena kebencian. Ya. Dan perampok itu adalah musuh negara, musuh masyarakat. Anda mainkan ya, bukti bahwa perampok, jangan perampok lagi, pencuri saja, ya mencuri, ya perampok itu kan dengan kekerasan, dengan ketahuan pun dipaksakan. Pencuri itu kan diam-diam. Terus lagi ngomong perampok yang memang terang-terangan, bukan terang-terangan juga ya, masa itu kalau mereka tuh siap kalau memang ketahuan mereka melawan, itu perampok, mengambil yang dengan paksa dan kekerasan. Merampok tuh sama kayak Anda lihat ada orang di jalan dirampok, dijambret itu rampokan. Tapi kalau mencuri lebih diam-diam. Kalau ketahuan ya kabur, nggak ada. Mereka bisa opsinya tuh nggak lebih kepada melawan tapi kabur guys. Jadi mencuri itu lebih halus pada merampok. Jadi Anda bayangkan ya, mencuri saja jadi musuh masyarakat, apalagi merampok. Jadi masa dihilangkan poin musuhnya gitu? Kan ini orang, dia ngaku bahwa itulah orang. Nah, perampok adalah lebih tinggi pada pencuri. Pencuri saja dimusuhi orang. Pencuri orang nggak? Pencuri orang. Kan katanya kasihlah musuhmu. Oke lah, kita navigasikan bahwa dia bilang itu, kita perampok tuh nggak akan melakukan karena benci. Tapi dia kan musuh orang, musuh kita. Pencuri itu musuh masyarakat, perampok itu musuh masyarakat, musuh kita semua. Bukan hanya musuh polisi, bukan hanya musuh negara. Artinya masuk pada poin pertama guys, yaitu musuh gitu kan. Jadi jelas cara mainnya pil pahit ini dan mereka adalah mereka tuh mencoba
menafikan satu kalimat dengan memakai kalimat lain. Kasihlah musuhmu, mereka coba hilangkan. Mereka coba ganti dengan yang orang tadi, membenci orang. Lalu coba dihilangkan lagi, dijadikan dengan adalah yang berhubungan dengan Yesus. Nah, itu cara mereka begitu, guys. Padahal itu ayat masih ada dan harus dipakai harusnya, bukan dinafikan. Dia lupa atau memang sengaja menafikan ayat kasihlah musuhmu. Sekali lagi ya, perampok itu anggaplah dia tidak melakukan karena benci, ya. Minimal dialah musuh kita bersama. Musuh orang yang dirampoknya, bahkan bukan hanya musuh orang dirampoknya, tapi musuh kita semua. Makanya Anda lihat tuh banyak, bukannya perampok, level pencuri saja itu habis digebuki massa. Ya, saking jadi musuh masyarakat itu. Ya, sampah masyarakat, guys. Itu ideologi pikirnya. Berwajib. Bentuk dari seorang warga negara yang baik. Yesus sendiri bilang bahwa kita harus tunduk kepada peraturan pemerintah di dunia ini. Contohnya membayar pajak, begitu juga dengan peraturan yang lainnya. Berikut ini kita menanyakan apa yang dimaksud donditan dengan hukum dalam Islam berikut. Kalau di Islam, di Islam, kalau kita dizolimi orang atau ada orang jahat ke kita boleh balas yang setimpal. Ya, kita boleh balas yang setimpal, tapi mengampuni itu lebih baik. Ingat ya, boleh, bukan harus, bukan wajib, tapi boleh. Alias opsinya terbuka. Kita boleh membalas setimpal, kita boleh mengampuni. Ya, jadi ini adalah opsi dan itu masuk akal dibandingkan dengan itu tadi, kasihlah musuhmu. Faktanya perampok yang jadi musuh bersama itu tidak masuk kategori yang dimaksud di ayat tadi. Aneh sekali, guys. Jelas perampok itu musuh bersama, ya, diakui masuk dalam konteks tadi. Aneh sekali, guys. Pikirnya. Oh iya. Itu kalau di Islam. Jadi bukan berarti tanpa berpikir dikasih bukti ganda. Pelajarannya juga lebih jelas ya. Iya. Jadi artinya kalau kita dizolimi orang, dijahatin orang, kita boleh balas, tapi yang setimpal, nggak boleh berlebihan. Dilakukan begitu. Iya. Tapi kalau kita mengampuni, itu lebih baik. Kira-kira bisa diterapkan yang mana? Yang Islam, di bagian Islam. Kita sudah dengarkan bersama, Donditan katakan bahwa dalam Islam diterapkan hukum yang setimpal. Apa maksudnya membalas yang setimpal? Apakah kalau rumah Donditan dirampok, apakah Donditan harus merampok rumah orang yang merampok Donditan? Kalau Donditan diperkap, Nggak ngerti dia setimpal, ya. Setimpal tuh nggak masih sama, ngerti nggak? Contoh, saya bekerja dengan bos saya, ya. Saya bekerja selama sebulan itu full Senin sampai Sabtu, libur setiap hari Minggu sama tanggal merah. Berapa gaji setimpal untuk saya? Saya setimpal digaji dengan UMR. Itu setimpal namanya. Saya bayar bos dengan keringat, dengan tenaga, dengan waktu. Bos biasanya dengan apa? Dengan uang. Simpel nggak? Simpel. Sama nggak? Nggak sama. Jadi setimpal bukan berarti sama. Itu harus dipahami. Setimpal bukan berarti sama. Apakah ketika saya bekerja untuk bos dengan memberikan tenaga, keringat, waktu, bos juga begitu? Enggak. Apa bos bayar saya dengan, oh kamu sudah keluarkan keringat ya, waktu, tenaga, saya juga bekerja untuk kamu, begitu. Lalu mana uangnya? Kita butuh uang, bukan butuh tenaga bos, bukan butuh. Makanya setimpal di sini adalah tenaga, waktu kita diganti bos dengan setimpal dengan uangnya. Itu guys, setimpal itu nggak berarti sama. Ini gimana berpikir pipahid ini? Nggak ngerti dia setimpal. Jadi setimpal tuh bukan berarti sama, nggak masih sama gitu loh. Masa kalau kita memperkosa balik? Hukuman apa setimpal bagi pemerkosa? Ya kan, Islam diterangkan. Ya, bagi pemerkosa, kalau dia misalnya yang diperkosanya adalah yang memperkosa ini dia belum keluarga, maka dicambuk dia. Saya lupa tuh berapa kali. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, dirajam sampai mati, guys. Itu. Jadi hukumannya itu setimpal. Kalau dia mencuri dengan level tertentu, ya, dengan kadar tertentu, dengan masuk dalam poin tertentu, dia dipotong tangannya. Itu setimpal namanya. Bukan dirampok balik, bukan. Jadi harus ngerti konteks setimpal itu apa. Konteks setimpal itu bukan berarti sama.
saya membayarkan sebuah uang untuk makanan. Saya pergi ke toko makanan, toko roti, saya pengen roti yang enak sekali. Nah, ketika saya bayar sekian, kira-kira saya dapat setimpal nggak? Masa iya saya bayar uang 100.000, saya cuma dapat roti bobo? Kan nggak setimpal dengan uang saya. Nah, apakah saya buat kasih 100.000, dia kasih setimpal uang saya bayar uang 100.000? Itu nggak setimpal namanya. Nah, saya bilang, ngapain saya sini mau beli roti kok? Kasih saya roti setimpal uang 100.000 saya. Apa dikasih? Dikasih roti yang mungkin rotinya croissant dan segala macam yang enak-enak gitu, dengan sejumlah setimpal uang 100.000 saya. Jadi kalau setimpalnya sama, orang nanti pergi ke toko roti, kasih 100.000, diberikan 100.000, nggak dapat rotinya. Saya bekerja untuk bos saya, kasih keringat, tenaga, waktu, bos saya balik ke tenaga keringat saya, waktu saya itu dengan tenaga keringat waktu dia. Saya nggak dapat uang. Aneh guys, ini bukan setimpal namanya. Tapi sama gitu loh ya kan. Kaos, apakah orang yang memperkaos harus diperkaos juga? Ingat pada bagian terakhir dari pernyataan Don Tan, dia mengatakan bahwa mengampuni itu lebih baik. Justru di sini Don Tan mengakui hukum kasih lebih baik daripada membalas. Begini ya, bedanya adalah ini ada opsi yang bisa dilakukan. Kalau Anda tidak mau mengampuni, ya balas dengan setimpal. Jadi beda tetap guys. Itu kan kalau mereka kan tidak. Mereka menutup opsi balas setimpal itu ditutup. Yang ada opsi yaitu mengampuni. Dan mengampuni bukan hanya mengampuni, tapi dikasih. Kasihilah, mengasihi. Mengasihi bukan mengampuni. Lebih daripada itu. Itu bahaya guys. Kalau Anda mengampuni perampok, cara mengampuni perampok gimana? Ketika perampok itu merampok rumah Anda, ya adalah telepon polisi, Anda ampuni dia. Tangkap polisi ya sudah, Anda serahkan sama polisi, Anda ampuni dia, jangan Anda pukul, jangan Anda hakimi, itu berarti mengampuni. Kalau dia minta ampun di pengadilan ya sudah, kita bilang hakim, Pak bebas saja Pak, kita ampuni. Tapi kalau kasih, ya mengasihi, dia merampok, ada kasih dia. Pak, Bapak mau merampok mobil saya, ini rumah saya ambil juga sekalian, itu mengasihi guys, ya paham ya? Jadi Anda justru ngasih dia kesempatan juga. Oh silakan apa rumah saya, silakan. Jadi mengampuni beda dengan mengasihi guys, beda sekali gitu kan. Secara tidak sadar Don Tan justru mengakui ajaran Yesus itu lebih baik, karena Yesus mengajarkan untuk mengampuni bukan membalas. Begini ya, sekali lagi ya, suatu lebih baik itu adalah bukan harus dipraktekkan. Ya. Bukan berarti balas setimpal itu nggak baik. Ya, sama-sama baik, cuman lebih baik mengampuni dalam artian begini, kalau aku mampu. Contoh lagi gini, saya adalah orang yang nggak mampu, untuk makan saya susah, terus saya kasih pula orang lain gitu, gara-gara itu anak istri saya nggak makan, jadi saya zolim sama diri saya dan anak istri saya. Nah, artinya saya punya opsi lain, yaitu jangan dulu kasih orang lain kalau nggak mampu. Opsi itu terbuka. Nah, kalau saya mampu, anak istri saya udah makan, udah cukup, saya kasih orang lain makan, itu lebih baik. Jadi opsi itu terbuka ketika kita mampu. Sama seperti ini, kalau kita nggak mampu, belum mampu mengampuni, jangan munafik gitu. Kita dalam hati menyimpan, aduh kita masih marah, kita pengen balas ini, tapi mulut kita kata nggak apa-apa, itu munafik namanya guys. Karena antara hati dengan ucapannya tidak sejalan. Makanya Islam memberi opsi, nggak memaksakan. Islam tidak mengajar untuk munafik. Kalau level Anda masih belum pada tahap mengampuni, ya Anda silakan balas dengan setimpal. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kristen menutup hal itu. Dia bukan hanya mengampuni, tapi mengasihi, lebih pada itu. Makanya kan kalimat jelas, tanpa berpikir kanan kasih berpikir kiri. Bukan tanpa berpikir kanan, maafkan. Enggak. Tapi kasih berpikir kiri juga. Berarti kan mengasihi lebih pada yang seharusnya. Bukan seharusnya juga sih. Yang mengasihi dari sesuatu yang sudah dikasih, yang sudah didapatkan orang itu gitu loh. Itu masalah di situ guys, lagi berpikirnya. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah Ya, ini praktek ini bisa dijalankan semuanya ya. Anda bayangkan ya, kalau begini prakteknya tidak perlu adanya pengadilan. Tidak perlu adanya penjara. Semua orang yang buat jatuh akan diampuni semuanya. Nggak ada itu. Koruptor dihukum penjara, nggak ada. Apa yang terjadi ketika tidak ada pembalasan? Orang akan berbuat seenaknya. Begitu untuk apa dan neraka? Ini makanya ini nggak logis, guys. Makanya saya nih baca nih Roma. Lagi saya kritik ya Roma. Yang beda mana balas itu kan? Kalau juga itu Mekah. Itu beda. Atau bukan Roma, Mekah waktu itu Roma juga Romawi. Yang ngerti konteksnya. Ini Roma ini adalah bukan kita konteks memusuhi Roma atau mengkritik Roma, tapi justru Roma itu dijelaskan kita untuk keluar ayat ini gitu loh. Ayat ini berasal dari Roma, itu masalahnya guys. Kalau di Quran ayat itu mengkritik Roma, ini tidak. Ini adalah backupnya Roma gitu guys. Yang Roma itu yang kota yang apa yang mengadopsi dari ajaran Kristen ini, itu yang membackup itu masalahnya guys. Yang harusnya dikritik jadi mengadopsi itu masalahnya, ya kan? membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi... Bukan berarti kejahatan dibahas dengan kejahatan. Gini guys ya. Suatu kejahatan dibahas dengan setimpal. Ya. Saya tanya sekarang, orang yang berbuat jahat dan tidak beriman masukkan neraka. Apakah itu jahat? Enggak. Enggak semua itu yang kejam itu jahat. Enggak. Apakah ketika orang yang membunuh itu dihukum mati atau dimasuk ke penjara seumur hidup atau apapun itu, menjual rampok juga apa itu suatu jahat? Enggak, itulah hukuman setimpal. Yang jahat siapa? Yang melakukan itu di awal itu yang jahat. Hukumannya bisa dikatakan jahat. Ya. Yang jahat gini, yang salah apa? Ingat, hukuman tidak salah ya. Yang salah itulah kejahatan. Jadi Anda harus bisa bedakan antara kejahatan dengan hukuman. Itu beda. Ketika seorang merampok, mencuri itu jahat. Yang maksudnya itu merampok mencuri bukan karena butuh makan ya. Memang merampok mencuri itu memang hobi, profesi. Nah, kalau kita bahas dengan merampok balik itu jahat namanya. Kita bahas dengan itu bukan setimpal ya, itu namanya sama, beda. Setimpal sama beda. Jadi kita bahas dengan setimpal itu apa? Masuk penjara. Masuk penjara itu jahat apa tidak? Enggak, itu hukuman namanya. Atas kejahatan yang dia perbuat. Jadi kejahatan itu apa? Kejahatan itu mencuri, merampok, membunuh, memperkosa. Bahasanya apa? Penjara, hukuman fisik. Itu hukuman. Atau neraka. Tuhan nanti hukuman dengan neraka. Kita manusia ini cukuplah penjara saja. Atau hukuman fisik. Kita cambuk atau segala macam. Itu bukan kejahatan. Hukuman bukanlah kejahatan. Karena adalah akibat. Kejahatan adalah kelakuan yang pertama kali dan memang itu niatnya memang buruk, bukan untuk menghukum. Apakah ada orang merampok itu niatnya untuk menghukum karena dia orang itu melakukan kesalahan terhadap orang lain yang dalam artian bilang konteksnya adalah misalnya orang itu merampok juga kan tidak. Mungkin dia dalil bahwa aku menghukum orang kaya dengan merampoknya, itu kan nggak salah orang kaya. Apa salah orang kaya coba? Aku ingin menghukum orang kaya yang sombong. Emang salah orang kaya sombong, tapi kan itu tidak berhak dihukum dengan dirampok. Nggak begitu. Cukup dengan diingatkan atau apapun itu. Intinya adalah jangan menyamakan antara kejahatan dengan hukuman. Itu beda sekali ya. Kalau Anda dirampok, ada rampok balik, itu kejahatan. Tapi kalau Anda dirampok, Anda lapor polisi masuk penjara, itu namanya adalah kebaikan. Kenapa? Karena perampok akan mendapatkan hukumannya dan dia akan punya peluang untuk tobat dan menyesal di penjara. Sehingga dia akan menjadi manusia yang lebih baik. Coba Anda bayangkan kalau koruptor itu dibiarkan itu saja, nggak ditangkap, nggak dipenjara. Sedangkan di penjara aja mereka masih buat ulah lagi, dalam penjara maupun nanti dikeluarkan, apalagi kalau tidak dihukum. Itu masalahnya guys. Semua orang. Jadi, ajaran Alkitab sangat jelas bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Memang, itu juga begitu. Yang bilang bahas kejahatan dengan kejahatan siapa? Masalahnya Anda tuh membahas kejahatan dengan kebaikan yang berlebihan. Itu masalahnya.
sehingga menimbulkan ruang bagi orang yang berbuat jahat untuk lebih berbuat jahat. Itu tadi, menampar pikiran orang itu jahat tuh. Anda kasih dia peluang dengan memberikan pikiran Anda, berarti Anda memberi dia peluang untuk melakukan kejahatan yang lebih dahsyat lagi. Udah nampar pikiran itu jahat, kasih peluang lagi untuk ngasih pikiran Anda. Itu namanya Anda membuka peluang untuk orang membuat jahat. Itu namanya apa maksudnya coba? Kalau Anda mengampuni kan tidak begitu caranya. Ya sudah, Anda lari, tapi Anda ampuni kan bisa. Ngampuni kan nggak mesti harus kasih pikiri. Oke guys ya, sekali lagi ya, Anda harus bisa bedakan itu semua. Mana yang berbuat jahat, mana yang hukuman, mana yang setimpal, mana yang sama, itu beda semua guys, jangan disamakan. Don Ditan sudah buktikan sendiri dari ucapannya sendiri bahwa mengampuni lebih baik. Pertanyaan kita adalah, kalau mengampuni itu lebih baik, kenapa memilih sesuatu yang tidak lebih baik? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita. Itu tadi saya bilang, nggak semua orang mampu melakukannya. Jangan dipaksakan. Saya bilang misalnya gini ya, Anda memberi orang lain sedekah itu lebih baik dibandingkan Anda tidak memberi. Tapi apakah semua orang mampu? Kan tidak. Masa mau dipaksakan pada semua orang? Orang yang dirinya lebih membutuhkan, ya jangan dulu kasih orang lain. Dia lebih membutuhkan. Lebih baik Anda naik mobil dibandingkan jalan kaki. Ya, kalau mau sampai lebih dulu lebih cepat. Kalau nggak mampu naik mobil gimana? Atau nggak punya mobil gimana? Jadi sekali lagi ya guys ya, ada satu lebih baik itu adalah, itu nggak mesti harus selalu begitu, tergantung kemampuan. Sekali lagi, kalau belum mampu mengasihi bukan mengasihi ya, mengampuni. Kita ngomong bukan mengasihi ya, itu nggak masuk akal. Tapi mengampuni ya. Kalau belum mampu mengampuni musuh, minimal ya Anda masih dikasih opsi untuk membalas dengan perbuatannya yang setimpal gitu. Jadi itu adalah opsi tergantung kemampuan Anda. Anda sudah pada tahu level mengampuni apa belum gitu loh. Anda bayangkan ya, ada orang, Anda lihat ada orang misalnya kayak ada keluarga muslim itu anaknya dibunuh ya. Tapi orang tuanya apa? Mengampuni pembunuh. Tapi tetap pembunuh dihukum di penjara. Dihukum penjara lah gitu guys. Tapi apa semua orang di pasar seperti itu? Enggak. Karena mereka yang lain belum mampu. Bapak ibu itu mampu memaafkan orang yang membunuh anaknya. Mampu mereka. Yang lain semuanya nggak mampu. Belum tentu mampu. Saya mungkin ketika anak saya dibunuh, saya belum tentu mampu memaafkan orang yang bunuh anak saya. Nggak semua orang pada level itu guys. Nggak semua orang tuh pada. Jadi intinya adalah kita kan agama tuh kan nggak boleh memaksa. Agama tuh kalau baik ya sudah. Kenapa harus paksakan orang harus lebih baik, harus baik? Kan enggak. Yang nggak boleh kan adalah kalau maksa orang dari nggak yang salah ke benar, oke, masih bisa berterima kasih sehat. Atau yang nggak baik ke yang baik, oke lah. Tapi kalau memaksa orang dari baik ke lebih baik kan nggak bisa gitu. Orang itu levelnya udah bersyukur dia mampu melakukan hal baik. Kalau dia belum mampu melakukan hal lebih baik, kenapa ada paksa dia? Gitu. Jadi kita tuh nggak boleh, bahkan untuk yang salah pun kita nggak boleh paksakan jadi benar, nggak boleh. Contoh, kita tahu misalnya saya seorang muslim, saya tahu agama Kristen salah misalnya, saya nggak boleh paksa mereka untuk masuk Islam, meskipun saya itu salah. Itu aja kita nggak boleh memaksakan. Apalagi memaksakan sesuatu yang gini. Anak saya itu sudah belajar sehari misalnya 4 jam sehari di rumah, bikin PR segala macam. Pulang sekolah dia misalnya dia di rumah dia belajar lagi, bikin PR 4 jam. Lebih baik kan dia harusnya lebih baik itu kan tentu harusnya lebih porsinya. Harusnya dia kan lebih baik itu adalah 6 jam misalnya belajarnya. Apa saya boleh paksa dia? Kamu harus 6 jam belajarnya. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Maksa anak yang sudah belajar baik, udah baik itu 4 jam belajar itu, dia paksa di 6 jam, nggak boleh begitu. Maksa tuh nggak boleh. Tergantung kemampuan. Kalau dia mampu 4 jam, ya silakan. Mampunya jam berapa, ya silakan. Bahkan kalau nggak mampu pun ya silakan. Tapi kita bujuk, kita nasihatin gitu. Bukan kita biarkan ya, bukan. Tapi nggak boleh dipaksa guys. Itu poin di situ. Jadi ajaran dari mana pemaksaan coba? Bahkan memaksakan sesuatu yang udah baik ke lebih baik itu nggak boleh sekali lagi. Sedangkan memaksakan yang salah ke yang benarnya nggak boleh.
Apalagi yang udah baik lebih baik lagi. Itu harusnya menjadi semacam opsi. Ini baik, kalau Anda mau lebih baik ini. Nah, tanyakan mampu apa tidak orang ini. Nggak semua orang mampu soalnya. Kalau semua orang mampu, oke lah. Ini nggak semua orang mampu. Anda pikir semua orang berarti malaikat? Anda pikir orang sudah sampai pada tahap seperti itu? Kan tidak, guys. Langka sekali. Itu level mengampuni itu sudah langka sekali gitu. Nggak semua orang punya. Ya, itulah manusia. Yang penting dia sudah baik, ya sudah, cukup itu. Jangan paksa dia lebih baik lagi. Kecuali kalau dia memang mau, nggak dipaksa nggak apa-apa, gitu guys. Itu yang pikirnya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.